Yang gendong dua yang kita orang kaya. Bilar menang. Siap. Prabowo. Mana sih ketemu Ban Reban? Setelah sambil gini usia ya. Atau pun si marah. Capres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, menegaskan adu domba tentang PKB dan PKS soal pandangan dan ideologi telah berakhir. Adu domba itu, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa diadu domba di Jateng ternyata sudah berakhir. Pencalonan Anies Caimin didukung oleh koalisi perubahan yang digawangi oleh Nasdem, PKS, dan PKB. Dari sisi ideologi kepartaian, PKS dan PKB disebut punya perbedaan ideologis konstituennya. Jadi semakin bagus perkembangan kesalahpahaman yang ada di antara adu domba itu sudah teratasi. Sebelumnya, pertemuan Caimin dan sejumlah elit PKB juga anggota Timnas Amin bagian giat kampanye. Dalam kampanye ini, pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqarah Lirboyo, Kiai Haji Ahmad Hasan Syukri Zamzami, mengeluarkan himbauan kepada undangan agar tidak termakan adu domba perkara perbedaan ideologi parpol pendukung pencalonan Amin. Pada dasarnya, tujuan soliditas dukungan untuk pemenangan Amin di kontestasi Pilpres 2024 tidak usah membeda-bedakan antara PKS dan lainnya, mari bersatu. Ia menyebutkan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk memecah belah antara sesama umat Islam. Ahmad Hasan Syukri mengatakan lebih penting bagi umat Islam bersatu untuk memenangkan Amin. Ahmad Hasan Syukri menyebutkan, secara kelembagaan, pihaknya bersikap netral dan membiarkan individu menentukan pilihan politiknya. Ia mengajak seluruh santri untuk memenangkan Amin. Hal tersebut tentunya berbeda dengan Miftah Habibur Rahman atau biasa disebut Gus Miftah. Ia tertangkap video 2 kali mengatakan bahwa PKS dan PKB tidak akan bisa bersatu. Sementara sing medeni dari ngafir kene ku Wahabi. Mila kula bola-bali matur, rada abot, Pak. Lak wong NU niku kon bareng karo PKS niku abot. Sebagai solusi, dan kalau di masyarakat Islam itu sebagai solusi ya NU, Pak. Soalnya sing iso nyenengke ngene namung NU, Pak. Yakin kok. Liyane iki watos-atos. Mila kula dhewe iki ra yakin. Ah mosok wong NU bareng wong PKS, ora mungkin. Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal sebagai Gus Miftah melontarkan pernyataan yang bikin heboh. Ia mengatakan masa NU bareng bersama PKS. Kontan pria nyentrik yang akrab disapa dengan Miftah tersebut mendapatkan tanggapan bermacam-macam di dunia maya. Warganet lantas mengingatkan Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ora iso, Gus. NU kok bareng PKS kira iso. Lah napa? Karena NU itu identik dengan Ahlussunnah, PKS identik dengan Wahabi. Kula mboten ngomong politik, kok abot ngoten. Miftah Maulana Habibur Rahman atau biasa disebut Miftah mengaku mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk mengawal Bacapres Prabowo Subianto untuk sowan ke Kiai Kampung agar didoakan dalam Pilpres 2024. Miftah mengatakan ia diminta mendampingi Mas Prabowo untuk sowan ke para kiai dan pesantren. Meski demikian, Miftah justru mengaku tidak mendapat arahan untuk mendampingi Gibran Rakabuming Raka sebelumnya. Soal Gibran, dari awal Pak Jokowi justru tidak pernah ngomong. Itu menunjukkan bahwa keinginan bukan dari Pak Jokowi, tapi dari masyarakat. Tidak ada arahan dari Pak Jokowi terkait Mas Gibran. Kalau sekarang merestui, ia karena permintaan tinggi dari masyarakat. Miftah yang mengaku dekat dengan Gibran, yakin jika wali kota Solo itu mampu menjadi pemimpin pendamping Prabowo. Menurut Miftah, yang melemparkan isu soal Gibran belum mampu menjadi calon wakil presiden justru lawan politik yang takut kalah. Sementara dalam acara yang menghadirkan sekitar 1000 kiai dari Tegal Raya dan Banyumas Raya, juga sempat menampilkan gambar Prabowo Subianto dan juga Gibran saat Miftah memberikan tausiahnya. Pemberhentian Kiai Marzuki, yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU sendiri. Orang sehebat Kiai Marzuki bisa diberhentikan. Tidak ada di NU kultur pemberhentian. Jadi yang rugi justru PBNU menurut saya.
Ada alasan tertentu nggak? Enggak, bukan urusan saya ya. Tapi saya sebagai orang NU, lahir besar di NU, nggak ada di NU kecuali sekarang ini pemberhentian itu. Makanya yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU, nggak ada pengaruh. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ikut mengomentari pencopotan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar, yang menilai pencopotan itu merugikan PBNU. Kalau kemudian Kiai Haji Marzuki dipecat, yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU sendiri. Orang sehebat Kiai Marzuki bisa diberhentikan. Caimin pun mengaku heran dengan pencopotan Marzuki, sebab menurutnya dalam struktural NU tidak ada yang namanya pencopotan dari jabatan. Tidak ada di NU kultur pemberhentian, jadi yang rugi justru PBNU sendiri. Pemberhentian Kiai Marzuki, yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU sendiri. Orang sehebat Kiai Marzuki bisa diberhentikan. Tidak ada di NU kultur pemberhentian. Jadi yang rugi justru PBNU menurut saya. Ada alasan tertentu nggak? Enggak, bukan urusan saya ya. Tapi saya sebagai orang NU, lahir besar di NU, nggak ada di NU kecuali sekarang ini pemberhentian itu. Makanya yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU, nggak ada pengaruh. Pencopotan Kiai Marzuki dari jabatannya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 274 tentang pemberhentian. Belum ada konfirmasi dari Kiai Marzuki soal pencopotannya. Namun Caimin menduga pencopotan itu ada kaitannya dengan sikap politik. Tentu saja ada kaitannya dengan politik, tapi masyarakat Nahdliyin akan menilai siapa yang emas, siapa yang loyang. Karena kita semua tenang, Kiai Marzuki nggak rugi. Wong berjuang di NU tidak ada bayarannya. Masa kemudian ada pemberhentian? Itu bukan tradisi NU. Itu mencoreng tradisi NU dan tentu mengkhawatirkan masa depan. Kalau begitu caranya nanti pengurus Nahdlatul Ulama jadi PNS saja. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Gresik Kota Malang, Kiai Marzuki Mustamar membeberkan alasan dirinya yang selalu netral dalam pemilihan presiden 2024. Nama Marzuki Mustamar kini ramai dibicarakan usai dirinya dicopot sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku selalu menjaga hubungan baik dengan setiap partai politik, baik parpol pendukung pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, parpol pendukung paslon nomor 2, dan parpol pendukung nomor 3. Ia tidak ingin pasca pilpresnya pintu dakwahnya PWNU tertutup untuk salah satu golongan, karena ia ingin skala dakwah di Partai Golkar masih terbuka, dakwah di PKB masih terbuka, dan di PDI masih terbuka. Ia menyebut banyak orang menuduh Kiai Marzuki mendukung paslon tertentu karena ia maupun orang dekatnya berada di barisan pendukung tertentu. Padahal itu bukan gambaran sikap politik Marzuki Mustamar secara utuh. Kalau pilihan politik itu hak masing-masing dan tidak ada yang tahu karena itu pribadi, sehingga kalau dirinya disanksi karena mendukung salah satu paslon itu tidak benar. Kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak demi apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membenarkan kabar pemberhentian Ketua PBNU Jatim Kiai Haji Marzuki Mustamar. Wakil Ketua PBNU Amin Said Husni mengatakan pemberhentian Marzuki telah diproses sejak lama. Ia menepis anggapan bahwa pemberhentian itu ada kaitannya dengan pilihan politik Kiai Haji Marzuki di pemilihan presiden 2024. Proses pemberhentian juga sesuai ADART dan ketentuan yang ada. Menurut Amin, pemberhentian tersebut merupakan masalah internal organisasi. Bahwa ini adalah masalah internal, tidak perlu dibesar-besarkan, dan di lingkungan NU itu mengabdi bisa dimana. Ya, ini proses yang sebenarnya biasa. Apakah ada kaitannya dengan politik praktis, Gus? Ada dugaan soal politik praktis, Gus? Kalau itu terus terang nggak ada kaitannya. Jadi di NU ini bebas lah, mau milih siapa saja silahkan sesuai dengan hati nurani masing-masing atau keyakinan masing-masing. Siapa calon yang paling tepat, jadi kita nggak akan memaksa orang. Amin pun meminta masyarakat tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Siapapun apabila yang tidak memahami masalahnya tidak perlu ikut berkomentar. Amin perlu menjelaskan siapa yang akan menggantikan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Menurutnya soal pergantian sudah ada aturannya. Sebelumnya soal pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar ini beredar lewat pesan media sosial. Terkait pemberhentian ini, PBNU telah mensosialisasikan dan mengumpulkan seluruh ketua PCNU dan pengurus PBNU Jawa Timur di Surabaya. Pak Presiden tidak pernah jauh-jauh dari PBNU.
senantiasa membersamai PBNU sampai titik ini. Dan tentu saja saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Pengurus besar Nahdlatul Ulama dikabarkan telah mencopot Kiai Haji Marzuki Mustamar dari jabatannya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kabar dicopotnya Kiai Haji Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua PBNU Jatim tersebar di beberapa pesan berantai WhatsApp. Kabar pencopotan itu pun dibenarkan oleh mantan Wakil Ketua Umum PBNU Jatim, yaitu Kiai Haji Abdus Salam Shohib atau Gus Salam. Menjelang Pilpres, halo, Mbah Yai Agung Nirboyo Ploso sembarang niku wong ngalim-ngalim, punya kekuatan doa, punya ilmu ya sampun istikharah. Siapapun nanti sing didhawuhne Mbah Yai, jenengan nderek sae. Lamun orang nderek duwe pilihan lain, menengoh, ojo ngrasani Mbah Yai, ojo ngelokne Mbah Yai, ojo ngritik Mbah Yai, ojo tenan. Gak peduli sing didukung kebetulan kaum nasionalis rodok merah atau kaum kanan sing kenceng syariate, iku hitung-hitungane Mbah Yai dhewe. Gus Salam mengungkapkan pencopotan Kiai Haji Marzuki Mustamar diketahui saat PBNU mengumpulkan para ketua PCNU sejatim dan jajaran PBNU Jatim di Hotel Sangrila Surabaya. Dalam pertemuan tersebut hadir juga Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf, beserta jajaran PBNU lainnya. Gus Salam mengatakan alasan PBNU mencopot pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Gresik Malang ini dari jabatan sebagai Ketua PBNU Jatim tidak jelas. Namun Gus Salam menduga pencopotan Kiai Haji Marzuki Mustamar tersebut karena tidak mengikuti arahan PBNU untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 di pemilihan presiden 2024. Mungkin bisa ke arah sana karena tadi malam Rois Am memberikan pernyataan untuk mengarahkan mendukung 02. Anak putuku mondok Lirboyo, ben guru-guru doaku tak nyoblos, amin. Wong Lirboyo ya amin. Oleh, ini oleh. Halo. Anak putuku mondok teng Sidogiri, tak delok pengumuman Sidogiri dukung amin, tak nyoblos amin, oleh. Anak putuku mondok neng Gasek Malang, ora mondok neng Marzuki, mondok neng Bunyai Marzuki. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Saqaf, dan mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirot menghadiri hal al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Munawir Krapyak Yogyakarta. Gus Yahya dan Said Aqil Sirot menyambut Caimin. Awalnya Gus Yahya mengatakan ia menceritakan bagaimana ia selalu istiqomah menghadiri haul. Sikap ia itu meniru Kiai Haji Said Aqil Sirot. Ini adalah cara-cara santri melahirkan mahabbah, cinta kasih. Ini adalah cara santri-santri melahirkan mahabbah kepada para masyayikh dan ikhtiar menjaga ribat ruhaniyah antara santri dengan kiai-kiainya. Kalau Pak Muhaimin, seingat saya baru sekali ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan sesudah ini istiqomah hadir terus, walau mungkin tidak menang, tapi tetap datang. Kata Gus Yahya, direspon gelak tawa hadirin. Kalau Pak Muhaimin, seingat saya baru sekali ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan sesudah ini istiqomah hadir terus, walaupun mungkin tidak menang, tapi tetap datang dalam haul menang. Gus Yahya pun tidak kuasa menahan tawa saat hendak melanjutkan. Ia lalu berceletuk, mumpung jadi ketua umum. Lalu giliran Kiai Haji Said Aqil Sirot memberikan sambutan. Yang saya muliakan Al-Mukarram Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf, Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Umum PKB dan Cawapres 2024 yang insya Allah jadi Gus Dr. Muhaimin Iskandar,
Dulu tetangga saya waktu bareng-bareng masih susah, sekarang malah kayanya duluan saya. Sambung Kiai Said Agil Siraj lalu tertawa. Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan calon Wakil Presiden 2024 yang insya Allah jadi Gus Dr. Muhaimin Iskandar. Dulu tetangga saya waktu bareng-bareng masih susah, sekarang malah kayaknya duluan saya. Perpecahan antara Caimin dan Gus Yahya memang sudah tercium sejak lama. Namun, hubungan keduanya semakin merenggang setelah Caimin memutuskan untuk menjadi wakil Anies Baswedan melaju dalam kontestasi Pilpres 2024. Beberapa kali, Gus Yahya memberikan statement tidak ingin terlibat dalam sikap politik PKB. Ia bahkan meminta PKB tidak membawa nama PBNU dalam setiap manuver politik Caimin. Sementara itu, dengan dicalonkannya Muhaimin Iskandar menjadi bakal cawapres Anies Baswedan, membuat pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf kembali viral. Ia meminta kepada warga NU agar tidak menggunakan Nahdlatul Ulama untuk berpolitik. Namun, berbeda dengan Ketua Umum PBNU sebelumnya, yaitu Said Agil Siraj, yang mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin harus menang di pemilu 2024. Said Agil menyebut PKB merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama dan begitupun sebaliknya. Pak Muhaimin harus menang, dan kalau sudah menang, warga Nahdliyin harus dipikirkan. PKB adalah NU, NU adalah PKB. Said Agil lalu menceritakan saat dirinya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan tokoh lainnya membentuk tim 5 untuk mendirikan PKB. Said menyebut PBNU membentuk tim 5 sebagai pendiri PKB yang artinya PKB berarti adalah NU. Waktu mendirikan PKB, tim 5 yaitu Kiai Ma'ruf, Kiai Said Agil Siraj, Kiai Rozi Munir, Pak Bagja, Kiai Dawam, dan itu adalah SK dari PBNU yang ditandatangani langsung oleh Gus Dur sebagai Ketua PBNU membentuk tim 5 sebagai pendiri PKB. Artinya PKB adalah NU. Dalam kesempatan yang sama, Caimin mengatakan penegasan NU adalah PKB itu untuk penguatan bagi kader agar tetap solid untuk pemilu 2024. Caimin mengatakan apa yang disampaikan Said Agil adalah penegasan komitmen juang PKB yang ke-NU-an. Sebetulnya yang disampaikan Kiai Said sebelumnya disampaikan Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai paling sepuh di Republik ini, usianya 98 tahun. Penegasan NU PKB, PKB NU itu penguatan bagi kader-kader di bawah untuk terus solid. Rapatkan barisan, pemilu sudah semakin dekat, jangan lengah, jangan bermalas-malasan atau major. Mari merangkak ke rakyat untuk merebut cinta dan pilihan rakyat. Penegasan, sebenarnya penegasan komitmen juangnya ke-NU-nya, karena PKB ini adalah mandat kejuangan. Kita jamaah kantun manut konten mawon. Dene sampean ra manut ra padha mbayai sakarepmu. Tapi ojo ngrasani empeten lambene. Ben ngilmune panggah barokah ngono lho. Nek wong biasa kados kita wani ngelokne Mbah Yedah Ploso, wani ngritik Mbah Warman Suryoboyo, ya terus dadi apa dhewe iki? NU capopo ning Mbah Yai kok wani. Nah, makanya saya sejak awal saya setuju dengan IKN. Maka saya pilih pengukuhan PBNU di Balikpapan untuk mendukung IKN. Ya, saya tidak habis mengerti ini yang nolak ini karena tidak paham, ya atau karena ini penting. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Stakuf, ia melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Di depan para santri dan juga para asatid, ia mengatakan bahwa ia mendukung proyek Food Estate. Ia mengatakan kegagalan Food Estate adalah hal teknis. Jika pemerintah bisa memperbaiki semuanya dari teknologi hingga kegagalannya saat ini, ia mengklaim Indonesia akan berhasil. Maka saya tertarik dan saya setuju, terus Pak, setuju dengan strategi yang dipilih oleh Pak Jokowi untuk membangun Food Estate. Membangun industri produksi bahan makanan secara besar-besaran. Selama ini orang mengkritik bahwa dicoba beberapa kali gagal. Kalau gagal itu menurut saya soal teknis. Kalau kita perbaiki teknisnya, teknologinya dan sebagainya bisa berhasil. Tapi kita harus memacu produksi pangan secara besar-besaran secara dalam negeri supaya kita mandiri secara pangan. Kiai Yahya Stakuf juga setuju dengan hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan bahwa hilirisasi harus terus digenjot karena selama ini Indonesia dibohongi soal jual beli dari emas hingga minyak.
Dan dalam fikih, penjualan barang mentah dianggap Gus Yahya sebagai bai'ul gharar. Pemerintah Pak Jokowi itu bikin strategi hilirisasi. Hilirisasi itu artinya tidak dijual mentah-mentahan, tapi diolah dulu baru dijual. Ini sebetulnya juga strategi yang luar biasa jitu. Karena apa? Karena kalau diolah dulu itu nanti harganya berlipat. Di samping itu kalau dalam kacamata fikih itu jual belinya itu lebih sah daripada kalau jual mentah. Gus Yahya menambahkan bahwa ia setuju dengan proyek IKN lantaran pembangunan proyek IKN merupakan cara Indonesia untuk membangun pertahanan kelas dunia. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin dibangun di Jakarta karena sudah tidak ada lahan lagi. Makanya ia setuju jika gedung PBNU dibangun di IKN. Hal itu untuk mensupport pembangunan IKN. Dan supaya kita punya sistem pertahanan terpusat, ini harus dibangun infrastruktur besar-besaran yang tidak boleh jauh-jauh dari ibu kota. Karena pengendalinya harus kepala negara. Makanya sekarang Pentagon itu tidak jauh dari Washington, pusat pertahanan Amerika. Kita harus bikin kayak gitu. Ya, nah persoalannya kalau ibu kota di Jakarta, pusat pertahanan mau ditaruh di mana? Pusat sistem pertahanan terpusat ini loh, itu mau ditaruh di mana? Tidak ada tempat sudah. Jawa ini sudah tidak ada tempat gimana? Padahal kalau kita tidak bikin, itu gimana caranya kita mau mempertahankan Mentawai, Nias, mana lagi Merauke dan lain sebagainya? Tidak mungkin. Ini karena ini, kita mau gimana? Sampai mau jadi pecundang selama-lamanya atau mau kuat